Kita lanjut ke prediksi selanjutnya. Kita ke top scorer. Yes. Mulai dari Bang Undo. Haaland dah. Lagi Lah. Kenapa? Gampang sih, easy. Maksudnya dia selama periode jelek musim lalu aja 20 plus gol. Oke. Itu pertama, kedua gua nggak ngelihat juga alasan seflop-flopnya dia apa ya? Gue melihat juga saingan di lini depan sekarang banyak wajah baru. Dan Haaland salah satu yang senior, paling Isak ya. Isak salah tuh, ya mungkin Sesko lain-lain. Cuman ya dengan Pep bener-bener Haaland sentrisnya selama 3 musim tuh sukses. Jadi gue nggak ada alasan Untuk bukan Haaland. Dia 20 gol lebih lah, 20 sampai 30 lah gue sih Haaland Karim? Gua out of lip sedikit. Gua ke Gua Joao Pedro. Joao Pedro gua ngerasa. Berani lo. Gue berani Joao Pedro. Aslinya di sini kalau lihat tulisan gue Mbumo. Kenapa kesini otak dipakai akhirnya? Aslinya gue Mbumo yang gue tulis. Cuman gue bilang Mbumo nih kebanyakan crossing nggak nge-shoot nih. Iya kan. Gue ngerasa Joao Pedro, Mbumo mungkin close second. Cuman Haaland juga mesti up there. Cuman gue ngerasa Haaland bakal ada momen dia nggak. Tapi gue devil advocate lu dikit ya. Saya nggak mau. Enggak, karena Saya nggak mau. Karena gini, gue juga ngerasa apa yang kalian merasain. Karena performa Pedro dari game pertama dia udah main di Chelsea tuh kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5 game. Dari 5 game tuh 5 gol. Cuma 1 game yang gak ngegolin. Dan menurut gue apa yang terjadi pre-season biasanya berbeda. Kayak yang gunggu. Ngerti gak maksud gue? Setuju. Biasanya berbeda. Setuju. Walaupun eye testnya sangat meyakinkan. Betul. Golnya tuh gol-gol bukan gol-gol meyakinkan semua gitu loh. Betul. Tapi gue takutnya, gue pribadi gue amin kalau dia top score. Tapi gue takutnya tuh ini cuma pre-season gitu. Betul, gue setuju di situ. Cuman gue ngelihat tim-tim lain bakal jauh lebih teamworknya. Gue ngerasa Chelsea bakal ngambil ujung tombaknya Joao Pedro. Iya memang. Bakal ngambil ujung tombaknya Joao Pedro. Jadi menurut gue safe bet buat lo naruh Joao Pedro. Haaland bisa, cuman gue ada feeling Haaland gak akan main. Ada kemungkinan dia gak akan main. Pep di saat ngerasa Haaland gak pas bakal fokus ke Marmus. Gak bakal. Udah lu percaya podcast ini gak bakal. Udah. Satu tempat untuk Haaland. Semua pemain pulang ada Haaland. Dia rela buang ke DB kok udah. Gak bisa. Buat Marmus di situ. Bye. Lu pada sama gue. Apa? Gue boleh duluan gak? Nggak, bye. Enggak, gue boleh duluan gak? Pulang. Gue udah catat duluan. Menurut gue tim terjago di City, pemain terjago di City itu Marmus. Gue setuju. Marmus itu lebih dari Haaland. Nah, ini top scorer. Menurut gue top scorer nih musim ini Omar Marmus. Oh iya, Marmus juga menarik sih. Bisa juga. Ini orang jagonya. Jago. Lebih jago dari Salah itu terbang orang. anjing. Parah. Jagonya parah. Dan gue setuju omongan lebih jago dibanding Salah. Iya. Lebih Maksudnya jago ya. Will be Ya. Will be bisa secara potensi ya. Iya. Sarah mungkin di umur dia nggak segini, ini gila orang. Gila, jagonya. gue tahu. Gila. Jago. Dan menurut gue top scorer nih. ini Marmus. Gue tulis dari pertama. Berat sih berat. Enggak salah. Marmus gue Pak. Pemain terbaik IPL musim depan MVP Omar Marmus. Gue juga. Iya, MVP make sense. ya. Marmus make sense. Sebetulnya yang paling kalau gue yang paling masuk akal itu Haaland. Kenapa? Karena ini pemain tidak akan pernah diganti. Iya, ngapain? Selama David tidak akan Iya. pernah diganti. Lo tau nggak dengan lu berdua nih, lu berdua kan bullish sama Haaland kan. Bagaimana lu bayangin tim lawannya City? Bagaimana mereka akan cover Haaland kan? Ini akan ngasih ruang untuk Marmus terbang-terbang. Enggak. Haaland cuma jadi pemantul, Marmus yang makan. Karena Bang! gini Le. Pemantul itu lu harus lihat dari 2 kondisi Le. Kita bahas Giroud deh. Kita kasih contoh ya. Giroud jadi pemantul karena memang ada Mbappe dan Griezmann. Mbappe secara skill dan Giroud lu harus lihat insting gol yang gak setajam Haaland. Haaland itu konversi golnya dia musim lalu sebenarnya tuh banyak swingnya, kena tiang, penalti gol. Dia tuh kalau dapat satu kesempatan bam. Di CWC kemarin lawan siapa? 3 di grup tuh gila mainnya. Dapat peluang shoot gol, dapat peluang. Itu Haaland tuh konversi gede. Jadi gua belum melihat dua pemain dijaga Haaland. Dia punya tenaga yang kuat, balik badan shooting, kaki kanannya juga oke. Headingnya gila. Itu yang Marmus belum punya. Jadi dari sayap ada Marmus, ada Cherki, ada Aït-Nouri. Itu bakal ngasih sesuatu surprise ke Haaland. Itu yang nggak dipunya pemain lain di Premier League ya. Headingnya Haaland, gol-gol yang akrobatik apa gitu loh effortnya. Dan gue lihat semua tim ini kayaknya akan
kayak spread golnya. Iya. Apalagi Arsenal khususnya. Itu akan benar-benar spread. Nggak ada top scorer kayak Salah tahun lalu atau Haaland Iya. tahun lalu lagi gitu. Itu gue tapi itu ngerasa di situ. Iya, benar. Kayak Gua kalaupun kenapa- top skor paling 25, 26 gitu ya. Gue kenapa Haaland sepede itu karena sistem rotasinya Pep. Sistem rotasi Pep, Haaland itu hampir 90% tidak akan dirotasi. Jarang, Loh, jarang. kemarin akhir season Haaland nggak main loh. Cedera kan? Cedera Enggak, itu. sempet sembuh. Karim, gue main FPL ngejual Haaland, dia tuh 2 bulan cedera. Cedera, Makanya iya. Marmus main terus. Percaya sama Gue gue. missing out sih kalau nggak Marmus gila tuh. Enggak, ini enggak. Gue ngasain lo cuma. Ujungnya itu kita akan lihat ya Foden yang jadi player of the season waktu itu di Marmus, oke, itu gue setuju. Tapi untuk top scorer tetap ada di Haaland. Karena Gyökeres kita tahu dia kemungkinan dapat chance-nya nggak sebanyak Haaland. Haaland lo lihat dong tengahnya sampai ke depan. Kreatif ya. Kreatif semua, playmaker gila-gilaan deh maksud gue. Terus ada Sesko, Mbeumo akan ya spread juga. Chelsea pun begitu. Lo tiba-tiba satu Ya kalau game Chelsea bener, gue baru nggak kenapa bukan Joao Pedro? Karena Pedro sama Delap kayaknya menit bermainnya sama rata. akan sama dan golnya juga lo nonton kalau ikutin IPL musim lalu kalau lo nonton. Itu Chelsea kadang selamat dari Enzo. Wait. Kadang menang dari Enzo sama Palmer. Kadang tuh 3 depannya Nggak perform. Cucurella, Cucurella. Ya mungkin Pedro akan 10 gol ke atas ya. Cuman kalau Haaland benar-benar akan fokus 20 gol plus. 20 gol plus pasti Haaland. Oke, berarti kita udah selesai ya. Ya. Lah Papai Top siapa? scorer Haaland. Oh, Sedikit Haaland. Isak Gundo kalau Haaland, Liverpool. Karim, Joao Pedro, Papai, Haaland oleh Marmush. Kita langsung ke best signing, pemain terbaik yang dibeli oleh tim IPL musim ini. Gue Karim. Lu dulu lah. duluan. Tadi kan Gue duluan. Udah menurut gue simpel. Ini udah jelas. Gue naro satu pemain ya. Sama kan kita pasti. Ya, Mbeumo. Iya, Brian Mbeumo. udah pasti jelas no debate. No debate. Oke. Kemarin dari kemarin main 4 crossing, 4 pati nyampe. Depannya siapa? Haaland. Itu dia. Iya. Sekarang mau 4 crossing, 4 pati nyampe. Sesko nih depannya Pak. Gue bilang. Jadi gue ngerasa cukup. Kalau kalian ada yang nulis selain Mbeumo, Apa gue harus Mbeumo ya? Gue nulisnya sebenarnya Joao Pedro. kalau ada yang Gue nulis, ngerasa Pedro walaupun bisa. walaupun dia tidak akan menjadi top scorer. Heeh. Menurut gue tidak akan jadi top scorer, Iya. tapi dia yang akan ngangkat Chelsea Chelsea musim gitu ini. loh. Gue mikirnya kayak gitu. Apa Mbeumo ya? Kalau gue kenapa Mbeumo gue setuju karena ini orang eksplosif pertama. Ya. Eksplosif banget. Outputnya bagus. Terus disuplai sama Bruno Fernandes. Yang nerima supply-nya dia sekarang ada Sesko, ada Cunha yang berani masuk ke box. Jadi menurut gue ini orang. Enggak cerot-cerot tuh. Terus kalau dia dapat gelandang Gua ganti energetik, prediksi gelandang top four ya. fighter, Baleba, Ugarte main. Terus back-backnya bisa ball playing. Wah, gila sih. Ini orang disuplai dari semua arah. Donnarumma, long ballnya. Iya. Wah, gue Gue bilang sih sih. main direct serem sih. Gue Mbeumo deh. Gila. Best signing. Ini gue hati gue beneran di MU musim ini. 3 orang Brian Mbeumo. Coba pemain City siapa yang mau ini? Iya. Enggak. Best signing. Zubimendi. Muhammad Kudus. Muhammad Kudus. Menarik sih. Itu masuk flop signing gue lagi. Iya. Iya sih? Gue juga enggak. Karena ngambil langkah Thomas Frank, dia ngadopsi sistem Brentford ke Spurs dengan Kudus menurut gue itu satu. Lu Kudus di posisi Mbeumo. iya. Kudus Bisa di juga situ sih, bener. panci sama tutup menurut gua. Son pergi. Jadi menurut gua kalau Son nggak pergi gua nggak akan naruh Kudus. Iya. Tapi karena Son pergi, ini pemain bakal jadi kunci di sistemnya Thomas Frank. Tapi gua menaruh satu nama lagi. Yes. Ya, siapa? Lo bingung apa punya 2? Ada dua karena menarik perhatian gua lah. Satu lagi? Iya. Sesko. Siapa? Sesko. Ya Allah. Ih terbang-terbang. Ini tarik bisa- bola. bisa nggak mulai nggak IPL? Ibrahimovic Nggak sabar. 2.0. Enggak bisa nggak mulai kan? Iya. Sekarangnya dipuji. Gue takut pas mulai flop semua soalnya. Ini Ibrahimovic 2.0. Serem sih. Postur, gue seneng, badannya bagus, tinggi, atletis. 3.0. 2.0-nya Haaland. Oh iya, betul. Jadi ini juga salah satu wah, Sesko nih kayaknya mungkin menurut gue lebih Abis dari ini Bobo. mau makan apa? Kayak Ali loh. Ada Ini pilih Kudus apa Sesko? Kudus. Kudus. Oke. Dundo Kudus ya. Kudus make sense. Kita bertiga Mbeumo. Jadi sekali lagi gue milih Kudus karena nggak ada Son di situ. Oke, sekarang mulai dari kita masuk ke prediksi selanjutnya yaitu flop signing. Boleh. Siapa? Lu duluan. Ah, Iya. boleh. Gue nulis nama. Gue agak nggak yakin tadi pas bikin ini.
gue nggak tahu mau ngeflopin siapa karena so far so good semua. Iya, sebenarnya oke lah gitu. Jadi Gua ada 4. mungkin kita kasih Yaudah, gua dulu, flop Ya udah deh, gitu. jadi gue Biar mikir satu belakangan. suara ya. Gua 4. Gua Gue dulu. 1 dan gue yakin ini orang akan flop dengan harga 50 juta plus. Kena nih. Noni Madueke. Bener lagi. Oh. Ini pemain didatangin dari Chelsea yang kemungkinan dia nggak akan dapat playing time sebanyak di Chelsea untuk jadi backup Saka. Ini pemain Saka ini udah salahnya Arsenal. Iya. Mati baru diganti. 50 juta untuk backup Itu pun sebelum dikavanin masih main. masih main. Iya. Jadi menurut gue Madueke akan jadi flop signing. Dengan playing time mungkin 12 menit. Gak bakal main tuh main. Paling di cup ya, FA kan. Iya, abang. paling gitu. Nggak Tapi apa-apa. make sense banget. Nggak ada. Karim 4 orang siapa ya? Gue 4 orang, yang satu Kunha. Takut kan? Tapi Gunha akan jadi flop ketika dia prone muncul lagi. Iya. Enggak, karena ada 3. Makanya gue tulis sih guys ya. Yang gue tulis sebenarnya pemain MU juga. Kenapa? Karena ada 3. Gak mungkin 3-3 sukses, Rim. Emang bener. Lu ngerti ya? Mungkin Enggak, aja. kayak kemungkinannya sangat kecil, Kecil, untuk kecil. 3-3-nya sukses. Salah satu ada yang berkorban. Pasti satu ada yang off gitu. Gue Kunha karena jujur gue bingung, gue agak-agak dia yang gue takut cuma satu, yang dia jelek tuh 2 sih, cederanya yang gue takut sama track back ya. Sama nggak ada saingannya sih dia. Dia nggak Ada menurut gue Kiri ada. Siapa saingannya dia? Mason Mount. Ada. Iya, Mount. emang bener main di Iya situ. bener Mason Mount. Suruh muat Mason Mount Ulang lagi sih. Ya, gue misalnya golnya nggak kemarin ya? Keren ya? Golnya. Gue juga capek Mbappe nggak nonton bola gini Pak Ole, gimana? Bukan saingan itu. Bukan saingan. Kayak Madueke sama Saka bukan saingan. Ya udah, gue langsung ke nomor 2 aja deh. Ya Yang udah, bisa orang siapa? setuju ya. Gue langsung pemain favoritnya Ali yang Ali udah tahu dari lama banget. Itik-itik. Itik-itik. Sama kayak gue lagi. Itik-itik. Lo gue itik. Iya. Oke. Tapi aku jelasin. Ini clear menurut gua pemain yang akan flop total mentok. Binatang mau lo pada karena golnya di Community Community Shield. Sumpah nih. Gue bukan karena golnya ya, gue bilang dia gak flop, tapi karena pergerakan dia mau passing pendek. Ini orang lengkap lah, bisa postur tinggi, Iya. besar, bisa gocek, punya speed, Percaya sama gua. passing pendeknya, triangle-nya sama words bagus. Bisa berani Nah, shoot. masuk ke pemain ketiga gua sih. Gue words. Tapi weird itu chance paling gede untuk flop. Iya, gue coret. Gue coret. 150 Pemain juta. yang tidak akan flop menurut gue words. 150 juta. Chance-nya gede lah ya. Ya, karena bukan harga. itu kan Kita sekarang Nah, pakai- kita sebenarnya variabel Tidak akan flop. flop kita itu kan flop- harga flop, berbanding sama nah, performa. iya, berbanding Cuma sama chance performa. paling gede itu sih weird. lu semakin gede harga semakin potensi lu untuk Ya, flop. gue juga nggak naruh Liverpool kan Liverpool juara juga karena weird sama Ekitike juga. Nih, Pak Ole ingat. Gue lupa mau ngomong apa. Oh iya, Pogba. Harga 89 juta. Satu game nggak quadrick assist hat trick sama orang dibilang flop. Satu game. Lo pressure iya. Pressure iya, Pressure iya. tapi menurut gua words ini by default kualitasnya udah world class. Itu yang pertama. Sebentar. Words juga nggak punya kasus-kasus off the pitch kayak Pogba lah. Cukup kasusnya stabil. Pogba? Diculik. Pogba kan ada aja anjing Ada aja, begini-begini. ada aja dari- Ya Allah ganti rambut. Mbak. Ganti rambut dari dulu. Sosial media ribut sama Mourinho dan lain-lain. Gak ada banyak. nggak pernah ribut sama Mourinho. Mourinho Deh. cuman Mourinho nanya, lo makan kue gue nggak ini kulkasi? Iya makan. Oh binatang lu. Enggak, maksud gua words kualitasnya itu emang udah top class. Iya, memang top Itu class. pertama. Kedua, dari preseason melawan tim-tim Inggris juga kelihatan ngecun banget, settle gitu loh, nggak kaget walaupun posturnya kecil. Kemarin lawan Palace juga walaupun kalah tapi dianya main bagus gitu. Jadi nggak ada alasan untuk flop. menurut Ya emang gua. gak ada alasan. Gue lagi ngomong posibilitas dia untuk Karena harga. flop, karena harganya itu. Dan mungkin ketika 150 juta terus Liverpool nih setim gak perform, ikut dia namanya. Iya. Dan gue masuk nama keempat aslinya ada Sesko. Menurut gue Ada cuma Mbeumo doang pede. Apa? Mbeumo doang pede. Mbeumo sih apa namanya clear menurut gue. Sesko menurut gue takut banget dia bakal jadi Højlund Atau 2.0 Zirkzee 2.0. atau Zirkzee ya. Gue ngerasa jadi gue naruh dia. Jadi Papai siapa? Gue Madueke. Madueke. Lu dari 4 siapa? MU semua 3. Dari Itik-itik. 4 yang paling make sense sih gue ngerasa Ekitike. Sesko sih. Sesko. Sesko paling make sense. Oke. Lu? Gue Ekitike. Nah, tadi udah lu bahas nih sebenarnya lu singgung. Yang jadi pertanyaan gue soal mental. Apakah ini pemain siap menghadapi tekanan besar? Jika ada Isak. Jika Enggak, tidak ada Isak juga. no. Ini Gua juga kondisi setuju. sekarang. Gue setuju tuh. Jika ada Isak bubar deh. Ya ini gue anggap yang ada detik ini ya. Bubar deh. Kita nggak usah berandai-andai Isak. Yang sekarang nih. Yang sekarang Gitu, ya. yang sekarang nih. Sekarang Gua- dia nyaman nomor 9 sendiri. Bukan nih. maksud gue mental ini
harga kan tinggi gitu. Harga tinggi sebenarnya. Gue lihat dia kayak Randal Kolomuani lah. Randal Kolomuani itu dari Frankfurt ke PSG. Itu kenapa dia bisa nggak main itu salah satu mental. Dia flop di mental, bukan di gol. Nah, gue masih belum begitu yakin si Ekitike ini bisa benar-benar selama satu musim full terima tekanan. Contoh ketika dia jadi Nunes, kalau dia cetak gol, dia jadi MVP udah pasti terbang-terbang. Terus gue juga ngeliat dia kayak anak orang kaya, anak culun masuk kandang singa. Kayak perlu ada yang bimbing. Hebat ada pikiran ente tapi. Gue ngeliat dia gitu masuk ke situ. dari tampilannya ya. Kayak anak orang kaya pakai tas gitu, gue masuk ke ini. Masuk ke sekolah negeri gitu. Jadi harus ada yang nemenin. Gue sih cuma faktor, gue nggak bilang dia jelek, nggak bilang dia apa. Gue cuma mau lihat dari segi mental, gue masih belum begitu yakin sama dia. Itu. Oke, kalau gue simpel aja, Rim, gue sama kayak lo, Benjamin Sesko. Kenapa? Karena Sesko di Leipzig bermain sebagai duo striker sama Openda, dan dia yang banyak drop deep untuk jadi fasilitator atau provider. Di sisi lain, di MU sekarang ada pemain kreatifnya terlalu banyak. Ada Bruno, ada Cunha, Mbeumo juga walaupun bisa menjadi seorang goal getter tapi juga cukup lah untuk menjadi provider gitu. Sekarang nggak mungkin dia jadi provider juga kan, harus berarti targetnya kan. secara tidak langsung Paule bilang beli main banyak emang menang nih. Bukan. Ah. Bukan misprofile menurut gua, misprofile. Kalau lu dengan skema yang lu udah punya, Mbeumo, Cunha dan Bruno Fernandes, lu harus kan punya target man. Gue akan jadikan Amorim akan gue jadikan Sesko target man. Ya makanya sebentar, pertanyaan gua apakah dia bisa bermain target man? Insyaallah lillahi. Slovenia Walaupun secara postur harusnya target man. Wah, ini. Gitu kan. Jadi gue jujur, gue nggak 100% yakin sama prediksi gue. Karena menurut gue semuanya so far so good. Betul, ya. Gue berharap prediksi gue gagal ya. Iya. Iyalah. Soalnya gue 2 mainnya 3 malah main MU kalau bisa ini. Tapi gue Sesko gitu aja. Oke.